Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis teks. Tapi saat ini kita akan lebih jauh lagi mengenai eksposisi. Cuma eksposisi itu ada apa saja? Nah, saat ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Rekan-rekan sekalian, silakan sebelum mendengarkan bisa melakukan perenggangan atau mengambil air minum dulu, atau teman-teman juga bisa melakukan senam mata. Jadi mata melihat ke atas selama 8 kali, ke atas ke bawah gitu ya, dan ke kanan dan ke kiri selama juga 8 kali, agar mata kita tidak lelah dalam melihat kamera atau dalam melihat presentasi ini. Baik teman-teman sekalian, mari kita masuk ke penjelasan yang pertama. Eksposisi dibagi menjadi beberapa jenis teks. Jenis-jenis teks ini dibagi berdasarkan medianya. Artinya, teks ini ditempatkan di mana? Di media massa. Yang pertama ada surat pembaca, tajuk rencana atau opini, dan lain-lain. Tajuk rencana itu semacam kalau orang membuat kesimpulan atau orang membuat ulasan mengenai apa yang terjadi di sekeliling kita. Dan kemudian ulasan itu ditaruh di media massa, di koran misalnya. Dan biasanya eksposisi itu muncul di kolom opini sebuah media. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman itu beli koran akan lebih enak gitu ya. Baik itu koran misalnya maupun media dalam jaringan. Hari ini kita akan belajar di media dalam jaringan seperti republikaonline.com dan lain sebagainya. Jadi kalau zaman dulu itu kita menggunakan koran atau majalah, di zaman sekarang itu sudah ada media dalam jaringan yang kita sebut sebagai website. Akan tetapi di website juga ada kolom seperti itu gitu ya, yang biasanya bukan ditulis oleh redaksi, bukan ditulis oleh wartawan, akan tetapi ditulis oleh pembaca yang merasa harus menuangkan idenya di sana. Nah, ini ada beberapa jenis teks eksposisi di media dalam jaringan. Dua contoh ini diambil dari Kompas dan Republika. Yang pertama ada Heboh Hagia Sophia. Ini karangan Mas Ikhwanul Kiram Mashuri. Ya, ceritanya Hagia Sophia itu kan Jumat kemarin tanggal 24 Juli ya 2020, Presiden Erdogan memutuskan mengubah Hagia Sophia menjadi masjid kembali, dan tanggal 24 Juli kemarin adalah momen sholat Jumat gitu ya. Dan itu dianggap sebagai keputusan yang monumental karena Hagia Sophia adalah ikon dari negara Turki yang sekian lama menjadi masjid. Akhirnya menjadi masjid gitu ya. Tadinya adalah museum. Atau yang kedua, berita yang bukan berita ya, opini ditulis oleh Mas Capi Hakim. Mas Capi Hakim ini adalah penulis buku Tanah Air Udaraku Indonesia. Judulnya apa? Dampak psikologis pada anak yang sekolah dari rumah. Nah, mari kita perdalam lagi strukturnya. Nah, mari kita lihat di tulisannya Mas Capi Hakim yang judulnya adalah tadi kalau kita lihat ya, dampak psikologis pada anak yang sekolah dari rumah. Berarti berita ini atau teks ini akan membahas dampak psikologis dari anak yang belajar di rumah. Mungkin teman-teman sekalian merasa bosan atau dan lain sebagainya ya, akan tetapi Mas Capi Hakim ini mencoba mengulas lebih jauh. Di bagian pembukaan, terlebih dahulu penulis menjelaskan ada masalah apa. Caranya, sebuah peristiwa dicari dampaknya kepada kehidupan kita. Lalu, apa pengaruhnya kepada kehidupan manusia, itulah yang dibahas. Jadi misalnya, di 2 paragraf pertama ini dijelaskan ada apa sih? Oh, ada COVID-19 yang menghasilkan protokol kesehatan pakai masker dan lain-lain. Dan dampaknya adalah mekanisme belajar anak berubah secara drastis, tadinya di sekolah, sekarang di rumah ya. Dan di paragraf kedua dikatakan oleh Mas Capi Hakim, sebuah perubahan yang terjadi dan mengundang pertanyaan besar. Mengapa mereka tidak bisa lagi datang ke sekolah? Sebuah perubahan yang pasti mengundang berbagai respons dari anak-anak sekolah terhadap kesehariannya yang hilang. Hilang diberi tanda kutip di sini, artinya bukan hilang, akan tetapi ternyata terpaksa di rumah karena pandemi.
Nah, setelah secara ringkas penulis menjelaskan tentang sekolah jarak jauh, penulisnya memaparkan dengan jelas apa masalah yang muncul bagi siswa. Bagian ini, teman-teman sekalian, disebut sebagai argumentasi atau alasan-alasan. Mari kita lihat ya. Intinya adalah anak-anak berhadapan dengan sebuah perubahan yang menghadang dan sama sekali tidak mereka duga sebelumnya. Kan secara psikologis. Lebih spesifik adalah bagi anak-anak yang baru lulus SD dan kemudian baru saja memulai kegiatan SMP. Ternyata yang paling terkena dampak psikologis menurut Mas Capi Hakim adalah anak yang baru lulus SD dan baru saja akan memulai kegiatan sekolahnya di SMP. Kenapa sebabnya? Karena ternyata harusnya mereka gembira, tapi ternyata mereka tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Komunikasi dengan teman sekelas tentang kemana mereka hendak melanjutkan sekolah, serta antusiasme yang besar untuk berjumpa lagi dengan beberapa teman sekelas, pasti akan sangat mengecewakan. Itu kata Mas Capi Hakim. Setelah argumen pertama tadi, kita berikan argumen penguat, jadi tidak cuma satu argumen. Teks eksposisi dilengkapi dengan banyak alasan penguat mengapa pendapat penulis harus dipertimbangkan. Nah, biasanya berisi seberapa gawat sih sebuah masalah atau seberapa penting sebuah tindakan. Di paragraf yang kita lihat ini misalnya, ada keterangan mereka kehilangan panggung bermain sekaligus panggung berinteraksi antar sesama teman sebaya. Mereka kehilangan mitra curhat antar teman sebaya. Dan dijelaskan di sini panjang lebar apa sih sebabnya gitu ya. Anak-anak itu ya tidak hanya jadi ternyata orang tuanya itu bekerja lebih ekstra dan ini ternyata memberikan beban psikologis tertentu. Ngomong-ngomong apa sih beban psikologis itu? Beban psikologis itu adalah beban mental ya, artinya bukan beban fisik tapi beban mental. Nah, harapannya di sini ya ditulis ini di penutup. Penutup itu biasanya diisi dengan harapan, saran atau kesimpulan bagi semua pembaca. Bisa juga ditutup dengan kalimat yang menandakan bahwa kita harus terus mencari solusi karena masalahnya tidak sederhana. Nah, harapannya adalah semoga wabah virus corona COVID-19 ini akan cepat berlalu, sehingga mekanisme proses belajar mengajar akan dapat kembali seperti semula, itu katanya. Dan terakhir disertai dengan punch pertanyaan, apakah AKB atau adaptasi kebiasaan baru akan tetap berwujud di sekolah dari rumah atau sekolah di gedung sekolah yang disesuaikan dengan protokol kesehatan. Nah, itu katanya ya. Nah, teman-teman sekalian, itulah akhir dari presentasi ini dan mudah-mudahan presentasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk mempelajari teks eksposisi.